Beberapa hari yang lalu saya sempat bersama dengan seorang teman melalui Skype. Ada seorang yang ingin diskusi mengenai kaitan antara sains dengan miracles. Lalu selama kira-kira 1 jam kita diskusi melalui Skype. Satu teman ada di UK, dia sedang studi di sana. Satu teman ada di Amerika dan saya di Kanada. Saya dengan teman di Amerika membantu teman yang di UK ini. Dia lulusan dari Trisakti, kemudian studi di UK. Lalu setelah 4 tahun dia kehilangan iman menurut dia. Karena setelah dia belajar sains menimbulkan banyak pertanyaan sehingga dia sukar untuk mengerti, menerima yang disebut miracle. Padahal di dalam seluruh Alkitab kita lihat jelas semuanya miracle. Bagaimana Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, bagaimana dia melayani, dia mati di atas kayu salib dan bangkit dari antara orang mati. Sehingga dia merasa dengan tidak percaya kepada miracle, dia sukar menerima apa yang dikatakan Alkitab. Setelah 1 jam diskusi, saya jadi tersentak ketika kembali saya menggumuli, merenungkan tema khotbah kita pada hari ini mengenai humility. Sehingga tema kita berkaitan dengan humility adalah miracle of humility. Sama prinsipnya ketika kita ingin mempelajari hubungan antara miracle dengan science, miracle dengan natural law, dengan hukum alam, hipotesisnya, teorinya dan sebagainya. Humility berkenaan dengan miracle Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Saya mengajak kita membaca dari Kisah Rasul pasal 20, dari perkataan Paulus ayat 18 sampai dengan ayat 21. Kisah Rasul pasal 20 ayat 18 sampai dengan 21. Kita akan coba merenungkan berkenaan dengan tema prinsip humility sebagai bagian dari miracle yang Tuhan mau nyatakan di tengah-tengah kita. Mari kita melihat bersama-sama Kisah Rasul pasal 20 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Sesudah mereka datang, berkatalah Paulus kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus." Dalam berkenaan dengan humility, maka saya mengkaitkan dengan apa yang ditulis di dalam buletin kita, yaitu serving the Lord with humility, tears and trials. Bagaimana pernahkah kita melayani Tuhan seperti yang Paulus katakan di sini? Tidak mudah, bukan? Yaitu dengan humility, tears and trials. Tapi pada waktu kita merenungkan baik-baik prinsip Alkitab ini dari hidup Paulus yang mengikuti jejak Tuhan Yesus, maka humility, tears and trials merupakan miracle yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup kita. Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita merenungkan bagian ini. Tuhan Bapa di dalam surga, di tengah-tengah dunia yang arogan, di tengah-tengah bencana yang arogan, di tengah-tengah kesulitan yang seakan-akan begitu perkasa yang ingin menaklukkan hidup kami, di tengah-tengah segala macam tantangan, pergumulan, dan peperangan, ketegangan demi ketegangan di dalam pelosok dan bagian dunia di mana kami hidup, seakan-akan kami tidak berdaya menghadapi semuanya itu. Beri kami sekali kekuatan untuk menyaksikan mujizat Tuhan melalui hidup kami. Bagaimana kami sepatutnya hidup di dalam dunia ini, mengikut Tuhan, hidup di dalam nama-Mu, berpijak kepada kebenaran firman. Kiranya Roh-Mu yang kudus sekali lagi mencerlikkan hati kami, memberi kekuatan kepada kami,
sehingga kami boleh mengalami pekerjaan-Mu dan bercahaya di dalam dan melalui hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita mengerti pelayanan Rasul Paulus, seorang yang begitu perkasa, seorang yang begitu kuat awalnya, seorang yang bernama Saulus, seorang yang sangat arogan. Dia pemimpin yang memimpin gerakan orang Yahudi pergi ke Damaskus untuk membunuhi orang-orang Kristen. Dia mempunyai keyakinan yang begitu kuat terhadap agamanya sampai berani bertindak untuk membunuh orang lain. Itu sesuatu yang luar biasa dahsyat. Tetapi Saulus menjadi Paulus ketika dia bertemu dengan Kristus, dan sekarang dia bisa berkata satu kalimat yang bertolak belakang sama sekali dari cara hidup dia sebelumnya, dari metodologi bagaimana dia merasa dia melayani Tuhannya, sama sekali berbeda, saudara. Maka Paulus berkata, serving the Lord with all humility and with tears and with trial that happened to me. Tetap dia melayani Tuhan di dalam keadaan itu semua. Bagaimana kita menjelaskan apa yang dikatakan Paulus ini, saudara? Tidak akan habis-habis kita merenungkan tema mengenai Paulus, karena Paulus orang yang dipakai Tuhan untuk meneruskan apa yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Dan sekarang Paulus dipanggil menjadi rasul, dan dia seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Di antara begitu banyak buku dalam Perjanjian Baru, lebih dari setengah dia yang tulis, ya, buku-buku yang di dalam Perjanjian Baru. Tuhan memakai dia luar biasa. Nah, bagaimana kita menjelaskan perkataan Paulus ini, serving the Lord with all humility? Apa artinya dan bagaimana sebetulnya ini berlangsung di dalam hidup dan pelayanan Paulus? Dan bagaimana kita boleh mengimitasi Paulus di dalam keadaan kita masing-masing, satu dengan yang lain yang berbeda? Saya coba simpulkan, saudara, sebagaimana yang Paulus juga katakan di sini. Saya coba simpulkan dengan keunikan panggilan Paulus, saudara. Di dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat 2 dan 3, di sana Rasul Paulus bertemu dengan Aquila dan Priscilla, sepasang suami istri. Kemudian mereka bersama-sama melayani dalam waktu singkat bersama-sama. Dan dia tinggal bersama dengan Aquila dan Priscilla. Karena apa dikatakan? Karena he was of the same trade, he stayed with them and worked, for they were tent makers. Jadi rupanya Paulus bersama-sama dengan Aquila dan Priscilla bersama-sama adalah tukang pembuat kemah. Sebetulnya kalau kita kaitkan dengan kondisi kita sekarang mirip seperti arsitektur atau mungkin developer yang membangun rumah. Pada masa itu dia membangun kemah, saudara. Nah, sehingga kita boleh katakan, saudara, Rasul Paulus mempunyai latar belakang di dalam hidup dia sebagai craftsman, ya, seorang ahli yang menggunakan tangan di dalam dia mengerjakan sesuatu. Jadi kita melihat dikatakan juga oleh Paulus dalam beberapa ayat-ayat kata-kata yang lain di dalam, khususnya dalam jemaat Korintus, beberapa kali dia mengatakan bagaimana dia bekerja keras, working with our own hands, craftsman, seorang yang menggunakan tangannya, seorang yang bekerja menggunakan tangan. Misal seorang yang membuat violin yang indah, dia dengan handmade dia harus kerjakan dengan crafty, dengan sangat teliti dan bagus, menghasilkan violin yang bagus. Seorang yang mengerjakan tangan, mungkin seorang yang mengerjakan meja seperti ini, atau ukiran-ukiran, atau seorang yang katakan menanam, gardening dan sebagainya, menggunakan tangannya mengerjakan sesuatu. Demikian pula bahasa yang dipakai Paulus dalam Galatia 4 ayat 11 menggambarkan latar belakang dia. Dia mengatakan, saya khawatir kalau kerja kerasku selama ini menjadi sia-sia di tengah kamu, karena adanya orang-orang yang mau menyimpangkan jemaat Galatia dari ajaran Injil yang benar. Tapi Paulus memakai kata dalam bahasa Grekanya seperti orang yang menggunakan tangan di dalam bekerja, Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, seorang profesor menulis yang bernama Richard Sennett, dia menulis buku Craftsman,
Craftsman, satu buku yang cukup menggemparkan waktu itu. Kemudian dia ditarik oleh administrasi Obama menjadi salah seorang penting di administrasi Obama sampai hari ini. Tapi orang mengatakan dia seorang yang sangat pragmatis karena dia menekankan craftsman. Di dalam bukunya dia menjelaskan bagaimana seorang kadang-kadang perlu berpikir ketika dia menggunakan tangannya. Menarik, saudara. Dia seorang tidak hanya berpikir waktu dia menggunakan otaknya, tapi juga waktu dia menggunakan tangannya bekerja sesuatu. Sembari saat itu juga dia berpikir. Ada orang yang mau bikin paper atau mau bikin tugas, tidak akan pernah bisa jalan-jalan kalau dia merenung-renung terus. Sampai saudara mulai ketik, mulai tulis, keluar semua bisa apa yang saudara mau pikirkan. Mungkin ada saudara yang mengalami itu. Jadi sebetulnya kayak saudara thinking by hand. Jadi berpikir melalui tangan. Waktu saudara mengerjakan sesuatu, oh baru ternyata bisa, ternyata baru bisa. Kalau kita renung, semua serba tidak bisa. Jadi kadang-kadang saudara kalau dengar firman Tuhan setelah saudara renung sebentar, saudara perlu action, perlu acting sambil merenung. Nah itu baru bisa jalan, saudara. Jadi semacam merenung melalui mengerjakan sesuatu. Maka craftsman cirinya adalah seorang yang sedang berbuat sesuatu sambil dia merenung, sambil dia berpikir. Itu craftsman. Maka di dalam perkataan-perkataan Paulus di dalam suratnya menunjukkan bagaimana dia memakai gambaran craftsman ini, memakai gambaran seorang yang bekerja dengan tangan, berkenaan dengan pelayanan dia, berkenaan dengan ketika dia melayani, seumpama seorang yang sedang menenun sesuatu, seperti seorang sedang membuat keramik, sedang membuat suatu bejana dari keramik. Bagaimana tangannya harus mengatur supaya simetris, lalu menjadi indah. Atau seorang yang sedang membuat ukiran, bagaimana dia mengerjakan dengan rapi, satu dengan yang lain. Itu gambaran yang Paulus pakai di dalam beberapa kata-kata yang dia pakai untuk menasihati jemaat, saudara. Maka satu hal yang menarik, saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu kita memikirkan, waktu Paulus berkata serving the Lord with all humility, tears and trials, maka kalimat yang dipakai Paulus dalam bahasa Grekanya, saudara bisa bayangkan kalimat itu bukan suatu kalimat yang abstrak, saudara. Bukan sekedar kalimat seorang mengklaim, oh saya melayani dengan rendah hati. Seperti apa, saudara, rendah hati? Dengan tangisan, seperti apa? Dengan kenapa harus menangis? Dalam konteks apa melayani harus menangis? Lalu dengan hadapi trials, adanya orang-orang yang mau mengkritik dia, mau menjatuhkan dia dan sebagainya. Paulus mengatakan, gambarannya seperti apa, saudara? Maka saya coba kaitkan dengan latar belakang Paulus dan kata-kata yang dipakai oleh Paulus dalam bahasa Grekanya. Berkenaan dengan seorang craftsman, seorang yang sedang membuat sesuatu, saudara. Ini satu yang menarik. Ketika seorang mengambil satu balok, ketika dia mulai menenun, mulai memahat, dia mulai mengukir kayu itu untuk menjadi sesuatu yang indah. Dia harus dengan sabar, dia harus dengan teliti. Suatu pekerjaan art tidak bisa sembarangan harus dikerjakan. Dia harus dengan sabar mengerjakan itu. Sabar mengerjakan itu sehingga menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus, sesuatu yang memuaskan dia. Jadi gambarannya seperti Paulus ketika melayani, bagaimana dia melayani sesamanya manusia sekarang. Tidak gampang, lebih sulit daripada dia sekedar mengambil kayu, mengambil kain kemudian menjadi bikin tenda. Tidak lebih mudah untuk melayani sesama manusia. Perlu kesabaran menenun, seperti seorang tadi menenun sesuatu, mengerjakan sesuatu. Maka di dalam Efesus pasal yang keempat, ketika Paulus berkata, bagaimana Tuhan memperlengkapi rasul, nabi, penginjil, pengajar, gembala untuk memperlengkapi orang kudus. Maka kata memperlengkapi itu adalah katartizo, artinya adalah seperti seorang sedang menenun jala. Dia membuat jala, harus satu persatu. Kalau satu jala yang selebar seperti ini, di tengah-tengahnya sobek, tidak bisa dia dari sini ke sini, dia langsung jahit, bisa-bisa tidak jadi jala. Tapi yang sobek itu dia harus tenun dari yang paling dekat di sini, paling dekat. Tidak lebih, kalau langsung ditenun dari sini lebih mudah, saudara, selesainya, bukan? Tapi kalau ditenun dari yang robek itu tidak gampang. Bagaimana tetap menjadi kuat? Tapi dengan keahlian yang luar biasa. Katartizo, gambarannya seperti itu.
Tidak mudah bisa kita melayani seseorang supaya lebih mudah, lalu kita mengabelkan dia. Tidak gampang kita menyimpulkan dengan mudah menghadapi satu orang. Kadang-kadang dinamika begitu banyak. Tidak mudah. Dan Paulus gambarkan itu, serving the Lord with all humility, tears, dan trials. Karena gambaran yang dipakai adalah craftsman, seorang yang mengerjakan sesuatu dengan tangan, harus dengan hati-hati. Nah, kebahayaannya saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan kebahayaannya ketika seorang mengerjakan dengan tangannya, seorang bisa menghasilkan sesuatu dengan tangannya, maka manusia seolah-olah seperti meniru Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah tidak di dalam pengakuan iman kita misalnya, atau saudara baca Kejadian pasal 1, maka Tuhan Allah menyatakan diri sebagai the maker of heaven and earth. Seperti pengakuan iman kita, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta, the maker of heaven and earth. Maker, kata maker itu craftsman, seorang yang mengerjakan dengan tangannya, yang menenun dengan tangannya. Allah sendiri menyatakan dirinya sebagai suatu Tuhan. Sehingga ketika manusia dengan tangannya mengerjakan sesuatu, maka sebetulnya manusia seolah-olah meniru Tuhan Allah. Karena dia bisa mengerjakan sesuatu juga dengan tangannya, Nah, di sini saudara, pencobaannya tidak mudah. Pencobaan tidak mudah. Ketika seseorang mengerjakan sesuatu dengan tangannya, lalu bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa, maka kebahayaan untuk menjadi pride, menjadi arogan, itu besar sekali. Karena seakan-akan meniru apa yang dikerjakan oleh penciptanya, the maker of heaven and earth. Sekarang saya the maker, anything, everything surround me. Saya seakan-akan yang membuat itu. Ada kebahayaan manusia bisa menjadi arogan. Maka ini merupakan gambaran saudara, kalau saudara kaitkan dengan gambaran dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-12. Craftsmanship kalau ditambah dengan pride, ditambah dengan arogan, menjadi orang Farisi. Orang Farisi itu berkata, aku berpuasa seminggu 2 kali. Itu semua acting, itu semua making. Poema di dalam bahasa Greka yang dipakai. Poema, bisa mengerjakan sesuatu, bisa menghasilkan sesuatu. Mirip seperti Tuhan Allah mengerjakan sesuatu. Saya manusia bisa mengerjakan sesuatu. Jadi kita melihat craft, gambaran latar belakang. I give fifth of all that I get. Saya memberi persepuluhan. Saya berpuasa. Saya mengerjakan ini, mengerjakan itu. Craftsman kalau ditambah dengan pride menjadi seperti orang Farisi, saudara. Menjadi Farisi. Itu sebabnya ketika Paulus berkata, serving the Lord with all humility. Wow, luar biasa. Ini bukan sekedar Paulus ingin menyatakan saya rendah hati loh, saya rendah hati. Tidak. Tapi ini pelajaran yang luar biasa. Paulus katakan, serving the Lord. Serving the Lord. Saya sedang making something. Making dalam arti serving. Saya sedang mengerjakan sesuatu. Saya melakukan sesuatu. Dengan apa saya melakukan itu? Kalau dengan pride, arogan, bisa menjadi seperti Farisi. Itu sebabnya Paulus katakan with all humility. Wow, luar biasa. Yang dikatakan Paulus dalam Kisah Rasul pasal 20. Karena serving the Lord, saudara bayangkan, di satu pihak memang katanya serving, seakan-akan hamba. Tapi serving adalah kata kerja, making, poema, mengerjakan sesuatu. Sedang mengerjakan sesuatu. Craftsman. Tapi ditambah dengan pride, maka jadilah Farisi. Maka apa yang dikatakan Farisi sebetulnya tidak salah. Dia betul-betul mengerjakan itu. Dia betul-betul berpuasa seminggu 2 kali dalam tradisi Farisi. Betul-betul dia memberi perpuluhan. Dia tidak pernah lalai memberikan itu. Dia betul-betul mengerjakan, merawat bait Allah, merawat sinagog. Dia mengerjakan segala sesuatu. Tapi sudah mengerjakan segala sesuatu, kalau tidak with all humility, ini menjadi kebahayaan yang besar, saudara. Menjadi kebahayaan besar. Sebab saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan Rasul Paulus, bukan Paulus bermaksud menyatakan betapa hebatnya dirinya, tapi menjadi suatu pelajaran yang berharga buat hidup kita. Humility merupakan kata kunci penting
bagi hidup manusia yang diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, berarti manusia bisa mengerjakan sesuatu. Allah adalah the maker of heaven and earth. Saya the maker yang ada di dalam dunia ini. Sehingga kalau tidak ditambah dengan humility, itulah dosa yang kita lihat. Itulah Kain ketika merasa berhak membunuh Habel. Itulah dosa, saudara. Maka kita melihat beberapa hal yang penting dari pelayanan Rasul Paulus berkenaan dengan humility, meniru teladan Tuhan Yesus, menjalankan apa yang Tuhan Yesus sudah berikan contoh dan teladan di dalam hidup panggilan. Yang pertama kita melihat craftsmanship ditambah dengan humility, pelayanan daripada Rasul Paulus. Paulus berkata dalam 1 Korintus 9, di dalam 1 Korintus 9 ayat 19, dia katakan, meskipun aku bebas dari segala sesuatu, karena aku sudah dimerdekakan oleh Kristus, tapi aku membuat diriku a servant to all. I have made myself servant to all. Kalimat Rasul Paulus ini merupakan gema dari Markus 9 ayat 35. Barang siapa mau menjadi besar, haruslah dia melayani menjadi pelayan. Perkataan prinsip dari Tuhan Yesus ini sekarang diucapkan kembali oleh Rasul Paulus. Dan seharusnya bagaimana sekarang perkataan Paulus ini bisa kita ucapkan dalam konteks kita, di dalam pergumulan kita pada masa sekarang, di dalam panggilan kita. Maka Paulus sadar, aku bebas. Tidak ada orang yang memaksa aku melayani. Tidak ada orang yang berhak atas hidupku. Aku dibebaskan, sudah bebas di dalam Kristus. Tapi aku rela menjadikan hamba bagi semua. Menjadi hamba bagi semua. That I might win more of them. Supaya mereka boleh dimenangkan bagi Kristus. Aku rela menjadi hamba bagi semua. Craftsman, artinya bagaimana Paulus menggunakan tangannya, pelayanannya. Bagaimana dia menggunakan, dia bisa making something. Dia bisa menginfluence orang lain. Dia bisa persuade orang lain. Dia bisa menggerakkan orang lain. Tapi semuanya dia kerjakan dengan humility, supaya mereka datang kepada Kristus. Saudara, humility sekali lagi menjadi satu kunci penting bagi hidup manusia. Humility bukan sekedar hanya salah satu karakteristik atau satu sifat yang baik pada manusia, tapi menjadi key penting, saudara. Karena manusia bisa mengerjakan sesuatu, manusia bisa menghasilkan sesuatu, manusia bisa melakukan sesuatu. Sehingga tanpa humility menjadi kebahayaan yang besar. Yang kedua kita melihat Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-7, dia mengatakan, did I commit a sin in humbling myself so that you might be exalted. Ini perkataan Paulus muncul sebetulnya dari gema Lukas 14 ayat yang ke-11. Ketika Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Itu perkataan daripada Tuhan Yesus. Sekarang Paulus bisa gunakan itu untuk dirinya dalam kaitan dengan pelayanan dengan jemaat. Saudara, ini Paulus menjadi contoh yang luar biasa mengerti firman Tuhan, mengerti perkataan Tuhan Yesus. Dan sekarang kita punya contoh bagaimana sekarang hidup kita masing-masing. Bisa nggak kita menggemakan perkataan Paulus ini mungkin kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua kita. Dan di dalam tengah-tengah panggilan hidup kita. Karena Tuhan Yesus berkata dengan jelas, barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Paulus tidak sekedar mengutip perkataan Tuhan Yesus dengan kata-kata yang sama, tapi ketika dia berhadapan dengan jemaat di Korintus, jemaat yang begitu sulit, jemaat yang penuh masalah, karena latar belakang kota Korintus yang begitu rumit, begitu gelap, persoalan-persoalan penyembahan berhala dan sebagainya begitu berat di dalam Korintus. Paulus menggemakan perkataan Tuhan Yesus. Dan dia mengatakan, saya rela merendahkan diriku. Tapi saudara perhatikan sesuatu yang menarik. Supaya bukan aku yang ditinggikan. Wow, luar biasa. Tapi supaya kamu ditinggikan. Wah, ini luar biasa. Saudara, penerapan dari perkataan Tuhan Yesus di dalam hidup pelayanan Paulus menjadi luar biasa. Ketika Paulus rela merendahkan diri melayani jemaat di Korintus, supaya jemaat Korintus ditinggikan karena mereka mengenal Kristus, hidup mereka diangkat dari kegelapan, hidup mereka boleh dilepaskan dari kenajisan di dalam kehidupan immoral di tengah-tengah jemaat di Korintus, kota Korintus
mereka bisa ditinggikan supaya mereka boleh mengalami kelimpahan Tuhan. Itu sebabnya dia mengatakan, aku memberitakan Injil kepadamu tanpa free of charge. Dia rela merendahkan diri untuk hal itu supaya mereka ditinggikan. Luar biasa. Seperti seorang yang mengerjakan sesuatu dengan tangannya, saudara. Tidak bisa potong jalan, tidak bisa lompat, harus step by step dia harus mengerjakan itu. Saudara, saya ingat sekali ketika saya mulai bikin paper yang pertama tahun 93, ketika saya apply sekolah di sini, mereka bilang, coba yuk kirim 15 halaman contoh paper yang pernah kau bikin sebagai persyaratan diterima atau tidak. Lalu saya revisi beberapa paper saya tulis, saya ulang lagi, lalu saya kirim. Sudah saya kirim, saya ingat persis penerimaan sekolah. Saya daftar sudah agak terlambat, saudara. Bulan Juni kalau tidak salah saya daftar, karena puji Tuhan masih bisa diproses. Akhirnya penerimaan yang saya dapat itu kira-kira bulan Agustus, saudara. Sedangkan September sudah mulai kuliah. Dan saya ingat persis, saya bilang, wah saya tidak bisa tunggu. Kamu kirim surat, karena tahun 93 belum ada secepat sekarang, saudara, email internet kita, bukan? Tahun 93 itu masih, saya ketemu dengan seorang teman dari Satya Wacana. Dia bilang, saya kalau bikin kolom untuk harian Merdeka di Semarang, nggak bisa pakai email sentok udah sampai. Dia harus kirim surat tahun 93, saudara. 3 minggu baru sampai, nanti diproses baru terbit. Prosesnya masih lama seperti itu. Akhirnya saya bilang, sudah fax aja. Jam 1 pagi saya cepat pergi ke kantor gereja. Di sana saya tungguin faxnya datang. Kira-kira 20 halaman, saudara. Untuk saya baca semua, dia bilang, di analisa paper saya, dia bilang, paper you teologinya bagus, filosofinya zero nih. Cara berpikir you good, tapi suka lompat, jump to conclusion. Dari mana you bisa dapat conclusion? Waduh, saudara. Jam 1 pagi saya baca itu, beritanya kurang enak. Karena dia bilang, oke, kalau begitu, you datang dulu selama setahun. Kalau you dapat B, tidak dapat B, langsung you program setahun nggak dapat gelar, go back home. Kalau you minimal dapat B plus, you bisa terusin ke master filosofi. Kalau you harus begini, you harus begitu, wih, luar biasa. Lalu saya berdoa di hadapan Tuhan, ini Tuhan pergi apa kagak ya? Pergi kayak orang bunuh diri ini namanya. Tapi memang saya ambil Master of Philosophy, background saya teologi. Saya tidak ada background filosofi. Ya sudah, akhirnya saya berangkat, Tuhan pimpin berangkat tahun 93. Tapi saya belajar banyak dari situ. Cara berpikir kita memang orang Asia kebanyakan jump to conclusion. Kita kurang bersifat craft itu yang dengan tangan harus satu demi satu. Kita langsung kalau bisa jump to conclusion. Di dalam imajinasi kita sudah seperti ini, langsung maunya ke sana. Tapi kita tidak jelaskan prosesnya. Selangkah demi selangkah prosesnya. Bagaimana bisa sampai yuk ke sana pikiran? Saudara, kalau saudara baca paper orang barat, meskipun dia orang yang hebat, the original thinker, tetap saudara baca di awal tulisannya, dia harus mengexplain filosofi sebelum dia. Dia harus tidak bisa jawab keputusan, this is my thought, begini, nggak bisa. Dari mana you datang ke situ? You harus jelaskan mulai dari yang sudah lewat. You harus teliti, lalu dari sini you twist ke sini, muncul baru pikiran yang baru. Nggak bisa you langsung jump to conclusion, karena mereka punya latar belakang sebetulnya mengerjakan sesuatu seperti orang mengerjakan dengan tangan. Sama dengan cara berpikir kita, saudara. Kadang-kadang kita menilai seseorang juga jump to conclusion. Kita menilai sesuatu jump to conclusion, harus bagaimana menenun satu dengan satu rangkaian yang lain. Maka Rasul Paulus dia mengerjakan itu melalui humility, tears, melalui trials. Kenapa Tuhan tidak langsung lompat saja Paulus? Kenapa tidak langsung saja Tuhan pimpin dia langsung ke Roma? Langsung bisa khotbah di Roma, langsung orang-orang bertobat di kota Roma. Kenapa harus melalui putar ke sana, putar ke Yesus, balik lagi 3 kali perjalanan dia keliling sebelum ke Roma? Padahal dia rindu betul dari awal pergi ke Roma. Tuhan pimpin dia harus putar, tapi putarnya Paulus jauh lebih baik
Dan sangat baik bukan dibandingkan puternya Israel di padang gurun 40 tahun. Tidak jelas ke arah mana. Paulus juga dipimpin Tuhan muter juga 3 kali perjalanan susah. 3 kali perjalanan penginjilan dia baru bisa pergi ke Roma. Harus lihat panggilan Makedonia. Sudah ada panggilan Makedonia. Wow, Paulus merasa di sana Tuhan pimpin. Lalu dia pergi ke sana, sudah sampai ke sana. Orang di Makedonia siapa yang welcoming dia? Tidak ada. Loh, bukankah sebelumnya Tuhan kasih vision? Makedonia manggil dia untuk memberitakan Injil. Tapi sudah sampai di sana, tidak ada seorang yang welcoming. Perlu ditenung, selangkah demi selangkah, setahap demi setahap ditenung di dalam pelayanan. Itu sebab Paulus sekali lagi berkata, serving the Lord with all humility, tears and trials. Tetapi satu hal yang menarik saudara di sini. Ketika Paulus bicara mengenai humility, maka humility bukan sekedar hanya salah satu sifat tadi yang saya sudah katakan. Tapi humility merupakan miracle, saudara. Miracle dalam pengertian begini, saudara. Yang kasih dalam itu. Bagaimana kita mengerti Tuhan Allah bekerja di dalam dunia ini? Calvin menjelaskan satu hal yang menarik. God works secretly. Tuhan bekerja secara tersembunyi di dalam hidup kita. Pada waktu seorang yang mengerjakan dengan tangannya, bisa katakan dia memahat sesuatu, dia memahat, dia mengukir sesuatu. Memang dia yang mengerjakan itu. Dia mengerjakan itu. Memang ada kebahagiaan, dia merasa ini pekerjaanku sendiri, ini karyaku sendiri. Tapi sebetulnya seorang yang mengerjakan dengan tangannya, dia terus-menerus harus memiliki vision. Dia harus terus-menerus memiliki grace. Kadang-kadang kalau dia misalnya katakan salah sedikit, bagaimana dia ukir, bagaimana dia mempunyai vision keseluruhan. Tetap tidak bisa hanya pekerjaan yang dia kerjakan, sesuatu yang merangkai seluruh hidup dia. Dan di sana Paulus berkata, Tuhan bekerja melalui aku. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang bekerja di dalam aku. Ketika aku mengerjakan sesuatu, ketika aku memberitakan Injil, seperti dia sedang membuat kemah, rangkaian demi rangkaian dia kerjakan. Pada yang sama, ada pekerjaan Tuhan secara secretly bekerja, memberkati pekerjaan tangan dia, memberkati hasil usaha dia. Ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan mengerjakan itu. Dan Tuhan mengerjakan itu melalui humility kita, melalui kesiaphatian kita, kerendahan hatian kita di hadapan Tuhan, untuk ditenung, untuk dipakai ketika tangan kita sedang mengerjakan sesuatu. Pada saat kita lupakan hal itu, pada saat kita menjadi arogan dan sombong, maka sekali lagi kita akan jatuh seperti orang Farisi. Seakan-akan yang kita kerjakan adalah kita kerjakan sendiri. Itu sebabnya Paulus selalu berkata, ketika aku mengerjakan dengan humility, aku lakukan semuanya itu demi Injil, kata Paulus. Supaya aku boleh berbagian dengan mereka juga segala berkatnya. Di mana Tuhan juga bekerja di dalam hidup dia, melalui hidup dia, melalui tangannya, pemikirannya, melalui tindakannya, melalui perencanaannya, melalui vision yang Tuhan bukakan kepada dia. Suatu rangkaian yang luar biasa. Itu sebabnya saudara, ketika kita percaya mujizat, mujizat sebetulnya bukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam. Tetapi mujizat sebetulnya adalah merenew hukum alam. Abraham Kuyper, seorang teolog reform di Belanda yang pernah menjadi Perdana Menteri di Belanda, dia menulis satu buku yang luar biasa indah mengenai mereka. Ketika Tuhan Yesus di dalam perahu, dan perahu itu goncang mau tenggelam, lalu para murid berteriak, Guru, Guru, apakah engkau tidak peduli kita akan binasa? Lalu Tuhan Yesus bangun dan dia menghardik angin dan danau. Dan angin dan danau menjadi tenang. Miracle bukan melawan, tidak bertentangan dengan hukum Allah. Tapi sebetulnya merenew hukum Allah. Kekacauan-kekacauan yang tidak karuan di dalam dunia ini. Kekacauan-kekacauan karena akibat manusia di dalam dosa. Alam kadang-kadang susah lagi diamati, menjadi random, tidak gampang lagi diamati. Sains coba menaklukkan itu. Sains coba mengatur segala sesuatu dengan teori. Tapi tetap kita melihat dalam perjalanan sejarah ilmu pengetahuan, banyak hal yang tidak dapat dirangkum oleh sains. Banyak hal yang terus-menerus karena dunia sudah berdosa. Maka miracle sebetulnya merupakan tindakan Tuhan merenew terus.
merenew, memperbarui sampai langit dan bumi yang baru ketika Tuhan Yesus datang kembali. Itu merupakan satu yang keajaiban yang luar biasa. Demikian pula humility. Ketika kita mengerjakan sesuatu, menghasilkan sesuatu dengan humility, maka apa yang kita kerjakan bukan sekedar sesuatu yang menghasilkan sesuatu, tapi dalam rangkaian merenew, menebus, memperbaharui, turut serta di dalam I may share with them its blessing. Turut serta di dalam segala berkat Injil di dalam dan melalui apa yang kita kerjakan. Itulah keajaiban yang Tuhan mau kerjakan di dalam dan melalui hidup kita. Maka seperti yang Martin Luther katakan, ketika seorang Kristen berdoa, Bapa kami berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, roti kami yang secukup. Maka Luther berkata, kamu sedang doa untuk suatu mukjizat sebetulnya. Ketika kamu berdoa, berikan kami roti hari ini. Kalau roti itu ada di meja kamu, ini sudah satu mukjizat. Karena roti itu berasal dari tukang roti yang membuat roti. Nah, tukang roti, ada orang yang menanam gandum. Nah, gandum ada tanah yang prosesnya panjang, saudara. Betul. Kenapa Tuhan tidak langsung seperti orang Israel kirim dari mana langsung ke bawah? Tapi Tuhan juga menghargai, kita harus menghargai mujizat yang Tuhan berikan, bekerja dengan ajaib. Masih ada tanah yang bisa ditanami. Masih ada orang yang tergerak untuk bekerja dengan tanah, menanam gandum. Masih ada orang yang mau menjadi tukang roti, bekerja bikin roti. Ada orang yang mendistribusikan roti itu. Saudara, jangan kita hanya pikir di ujungnya, kan saya punya duit, saya bisa beli. You punya duit kalau tidak ada yang bikin roti, tidak ada tukang roti, tidak ada gandum, tidak ada tanah yang tanamin, lagi keadaan zaman perang, you punya uang pun tidak ada gunanya. It's a miracle. Masih berlangsung dunia ini. Kita masih bisa pergi ke restoran, tinggal duduk, buka menu, pesan, lalu bisa datang hidangan yang enak. It's miracle sebetulnya. Masih ada orang yang Tuhan pelihara hati nuraninya masih baik. Coba kalau semua orang sudah jahatnya luar biasa di dunia ini. Jangankan saudara berani makan yang seorang, mungkin makan pun sudah tidak berani. Karena mungkin sudah ada racunnya dan sebagainya. It's a miracle. Rangkaian demi rangkaian. Itu sebabnya jika kita mengerjakan sesuatu sebagai orang percaya dengan humility, apa yang kita kerjakan, di dalamnya ada blessing dari Injil Tuhan yang sedang menggenapi sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sesuatu yang luar biasa. Ketika saya sedang mengerjakan sesuatu, menghitung sesuatu dengan teliti, tidak merugikan siapapun. Ketika saya mengerjakan sesuatu, lalu orang lain bisa mendatangkan manfaat dari apa yang saya bisa kerjakan. With humility. Wow, luar biasa. Apalagi dengan tears. Tears artinya saudara mau bergumul dengan Tuhan. Supaya Injil boleh juga berlangsung melalui dan di dalam pekerjaan kita. Dan orang-orang boleh menerima berkat Injil melalui pekerjaan kita. Kerelaan kita bergumul untuk itu. Demikian pula dengan pergumulan dengan tubuh kita, saudara. Tubuh kita bisa sakit. Rangkaian demi rangkaian perjalanan dari sejak kita bayi sampai kita remaja, pemuda. Ini satu rangkaian yang tidak habis-habis dalam rangkaian kesehatan tubuh kita. Kalau Tuhan menyatakan mujizat memberi kesembuhan kepada kita, itu satu rangkaian yang luar biasa rangkaian. Satu hal yang luar biasa. Saya kadang pernah memikirkan satu hal, bisa tidak Tuhan tiba-tiba kirim saya uang 1 miliar bisa kasih? Bisa saja. Tapi tidak bisa sembarangan uang itu 1 miliar, rangkaiannya bagaimana? Kalau Tuhan cetak uang di surga kan nanti ekonomi dunia jadi kacau balau. Ada uang 1 miliar yang di luar hitungan-hitungan kapitalismenya, keuangan moneternya dunia. Tapi Tuhan bisa kerjakan itu. Tapi dengan keajaiban yang kita tidak dapat pahami, dari rangkaian demi satu rangkaian, kondisi dari satu kondisi, Tuhan tenun begitu rupa. Bagi kita yang mengerjakan itu dengan humility, kita baru bisa mengerti pekerjaan Tuhan. Maka Calvin berkata, dengan humility kita bisa menyelami pekerjaan Tuhan yang menenun hidup kita. Rangkaian demi rangkaian, satu bagian demi satu bagian, menjadi suatu gambar yang indah. Sehingga humility bukan sekedar sifat yang kita harus miliki, tapi humility juga merupakan kunci
apa yang kita kerjakan di hadapan Tuhan. Berbagian dengan karya Injil di dalam dunia. Berbagian dengan karya Injil di dalam dunia. Ketika saya membaca kembali Kisah Rasul pasal 20, Paulus berkata, serving the Lord with humility, tears and triumphs. Bukan sekedar menunjukkan betapa hebatnya Paulus, sehingga dia boleh sengsara, boleh susah. Tidak. Paulus tidak pernah mau menunjukkan betapa hebatnya kesusahan dia. Tidak. Tapi Paulus selalu berkata, ketika aku mengalami kesusahan begini, maksud supaya aku bisa menghibur kamu yang susah. Paulus tidak pernah hanya menceritakan kesusahan-kesusahan dia, lepas daripada karya Tuhan melalui hidup dia. Melalui hidup dia Injil dikabarkan. Sehingga kita melihat kalimat ini merupakan suatu pelajaran yang berharga buat hidup kita. Humility merupakan kunci penting. Hari ini saudara, kita melihat gereja sudah banyak akhirnya jatuh menjadi hanya entertainment. Kita harus bawa kembali gereja kepada karakteristik yang sesungguhnya. Apapun yang kita kerjakan dengan tangan kita, sungguh-sungguh boleh memuliakan nama Tuhan. Richard Sennett di dalam bukunya dia berkata, pada waktu dia masih muda, ketika itu dia hidup, ketika dia ada di Eropa suatu hari, dia sedang studi di salah satu kota di Eropa. Tiba-tiba Jerman mulai menyerang kota itu. Lalu dia segera pergi ke kampus dia. Lalu dia bertemu dengan profesor dia, seorang perempuan Yahudi Jerman yang sangat terkenal, Hannah Arendt, yang membuat banyak buku mengenai politik, teori, dan sebagai filosofi. Dia pergi dan dia tanya, bagaimana you explain peristiwa itu? Dia mengatakan, manusia make a things, dan sekarang a things revenge to us. Jadi manusia mengerjakan sesuatu, sesuatu itu balas dendam kepada kita. Yaitu manusia bikin tools, senjata, bikin ini, bikin itu. Seperti kalimat yang sama dikutip oleh Oppenheimer berkenaan dengan bom atom Amerika. Manusia hanya bisa bikin things, lalu manusia tidak bisa kontrol dirinya. Sekarang think balik revenge kepada manusia. Dan itu di-explain oleh Hannah Arendt dalam buku-buku, di dalam buku-buku yang penting mengenai political theory. Lalu Richard Sennett menyimpulkan satu kalimat. Ketika manusia bikin mesin, bikin alat, sudah bikin alat, manusia tidak sadar akan limitasinya. Karena dengan dia bikin alat, sebetulnya alat menjadi bantuan bagi limitasi dia. Tapi manusia tidak mau akui limitnya. Malah manusia lihat mesin yang dia bikin begitu powerful. Manusia ingin seperti mesin yang dia bikin. Ketika manusia bikin komputer, memorinya semakin canggih. Lama-lama manusia pikir, yuk kalau tidak punya memori seperti komputer, ya tidak bisa kerja misalnya. Jadi akhirnya kita bikin alat, bikin mesin bukan mengakui keterbatasan kita yang tidak mampu. Sekarang dibantu oleh alat itu. Malah manusia cemburu kepada alat itu. Lalu kita mau menjadi seperti alat itu. Itu sudah menjadi dilema yang rumit. Ketika manusia menjadi craftsmanship dengan pride, dengan arogan, membawa manusia kepada kehancuran. Kita dipanggil mengerjakan segala sesuatu dengan tangan, dengan alat, tapi kita sadar kita kerjakan with all humility, sehingga melalui kasih karunia Tuhan mengalir melalui hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa.